dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Robmu adalah sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat, sebuah channel tasawuf ilmiah wa amaliyah. Kali ini bahasan yang amat sensitif, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Baiklah, karena ini sesuatu yang sensitif, saya bacakan kembali bagaimana Quran surat Maryam ayat 71 dan 72 ini menginformasikan hal tersebut, yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Robmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian saya sampaikan juga tafsirnya ya, ini dari saya dapatkan dari online. Ayat ini merupakan kabar berita dari Allah kepada seluruh makhluk, baik orang-orang yang soleh maupun durhaka, mukmin maupun kafir. Setiap orang akan mendatangi neraka. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla dan janjinya kepada para hamba. Tidak ada keraguan tentang terjadinya peristiwa itu. Yang perlu diketahui, ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pengertian al-wuruj atau mendatangi neraka. Sebagian ulama menyatakan maksudnya neraka dihadirkan di hadapan segenap makhluk. Itu biasalah, saya kira semua kita ya inginnya selamat itu, jadi memudah-mudahkan penafsiran itu. Tapi ya sah-sah saja, namanya juga penafsiran. Kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, kami adalah sebuah tarekat arwahi, sehingga kami melakukan eksplorasi dari sisi ruhaniyahnya. Kami juga dalam rangka untuk khulu fisilmi kafah, jadi kami melihat bahwa agama ini sudah terlalu materialistis, sehingga pemahaman dari sisi rohani sudah nyaris diabaikan. Sudah sedikit sekali manusia yang mengeksplorasi sisi rohaniahnya. Padahal hal yang utama dari diri kita adalah rohani kita. Menarik kalau kita cermati surat Maryam 71 dan 72. Tidak ada seorang pun yang mendatangi neraka, atau bahasa lainnya lebih ekstrimnya, tak seorang pun yang tidak tersentuh panasnya api neraka. Tidak seorang pun yang terbebas dari api neraka. Kurang lebih seperti itu. Nabi kan manusia juga, waliullah juga manusia juga. Berarti beliau-beliau itu juga masuk neraka. Apalagi kita. Kita pun pasti masuk neraka gitu. Jadi jangan kita terlena, jangan kita mengenteng-entengkan, dan jangan kita menganggap remeh sesuatu yang amat mengerikan, itulah neraka. Dan jangan pula pemahaman kita hanya sebatas semoga, insya Allah kita terbebas dari neraka, kita masuk surga, tetapi hanya semoga. Padahal ancamannya pasti. Allah sudah berkata secara pasti, tidak seorang pun yang terlewat dari api neraka. Bahkan Nabi pun mengalaminya. Menarik
Kalau dari sisi perspektif syariat Zahiriyah yang pemahamannya dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh perspektif, dibatasi oleh argumentasi, tentu ini akan banyak sekali pendapat-pendapat yang amat berbeda. Dan pendapat yang paling disukai oleh umat adalah pendapat yang menyelamatkan saja. Seperti yang tadi itu, neraka hanya diperlihatkan saja bagi orang yang soleh itu, hanya diperlihatkan itu. Jadi terlalu gegabah juga itu menafsirkan hal seperti itu. Dari mana pengetahuan seperti itu kalau itu diperlihatkan saja? Karena yang jelas tidak seorang pun yang tidak mendatangi, tidak masuk, tidak merasakan neraka. Baiklah, kita coba elaborasi dalam perspektif kodimnya, dalam perspektif ruhaniyahnya. Kembali lagi, untuk memahami itu adalah ayat-ayat dimensional. Ayat-ayat yang mempunyai dimensi lahiriah dan batiniah. Ayat-ayat yang berdimensi dunia dan akhirat. Ayat-ayat yang berdimensi alam baharu dan alam qadim. Yang mana kita sudah menjelaskan berkali-kali bahwa semesta ini adalah berjalan secara paralel, multiverse. Dunia dan akhirat ini berjalan secara bersamaan. Orang yang telah terbuka ruhaniyahnya, maka dia akan menyelesaikan urusan akhiratnya saat di dunia ini, saat sekarang ini. Jadi jangankan neraka, siksa kubur, barzah, padang mahsyar, itu pun diselesaikan di dunia ini. Itulah yang dimaksud dari hal tersebut. Makanya nabi-nabi pun tidak terlepas dari neraka. Bahkan kalau kita lihat perjuangan-perjuangan nabi-nabi itu, dia nerakanya lebih hebat daripada kita-kita yang masyarakat yang biasa, yang kelasnya kelas awam, itu jauh berbeda. Jadi seperti Nabi Muhammad itu perjuangannya itu luar biasa. Beliau sudah merasakan siksaan neraka ketika di dunia ini. Beliau sudah menyelesaikan seluruh urusan-urusannya di dunia ini, merasakan kematian di dunia ini, merasakan dibangkitkan di dunia ini, merasakan padang mahsyar dan pedihnya neraka juga di dunia ini. Luar biasa perjuangan beliau untuk berdakwah. Beliau sampai dilempari oleh penduduk Taif, kemudian beliau sering dilempari, diludahi oleh masyarakat suku Quraisy, dan banyak sekali lah yang mungkin tidak bisa kita ceritakan amat banyaknya. Tetapi secara prinsip, orang-orang yang ruhaniyahnya sudah diaktifasi, dia sudah bisa menyelesaikan urusan akhiratnya saat ini, saat di dunia ini. Apakah yang ngomong juga sudah merasakan? Loh, tentu. Sedikit saya sampaikan bahwa kami di Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara, tarekat kami adalah tarekat arwahi. Jadi kapan ketika diri kita ini dimatikan, yaitu pada saat kita berbaiat. Secara singkatnya dapat kami sampaikan begini. Jadi ketika kita berbaiat itu hakikatnya adalah kita itu dimatikan naluriah kita, dimatikan keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita, kemudian dibangkitkan ruhaniyah kita yang telah terhijab selama ini. Itulah makna dari kita berbaiat. Kemudian lebih lanjut melalui sebuah serangkaian peramalan peribadatan yang cukup panjang, mulai dari zikrullah, suluk, ubudiyah, dan lain sebagainya.
Nah, proses-proses pembersihan itulah sesungguhnya terjadi di alam akhirat, namun diselesaikan di dunia ini. Jadi sekedar berbagi pengalaman ketika saya dulu di baiat itu benar-benar serasa di alam barzah itu. Di alam itu kita tidak punya pemahaman apapun, jadi tidak bisa diceritakan, tetapi yang jelas penderitaannya, kalau saya pribadi itu luar biasa itu, ketika di baiat, walaupun hanya dari jam 12 malam sampai subuh gitu. Jadi ketika subuh kita dibangunkan, itu tanda itu sudah selesai. Kemudian ketika kita bersuluk, kita juga merasakan serasa di neraka. Jadi segala perjalanan kami selama menjalankan semua standar operasional yang telah ditetapkan di tarekat ini, mulai dari baiat, kemudian zikrullah, kemudian suluk, dan ubudiyah, itu adalah sebuah perjalanan di alam ruhani. Dan kita terkonfirmasi perjalanan itu. Dan tidak seluruhnya yang masuk ke tarekat ini juga selamat gitu. Banyak juga yang terhempas di tengah jalan, karena ini adalah perjalanan ruhani di alam qadim, di alam akhirat. Kita menjalani tahap demi tahap yang sesungguhnya persis sama yang dipahami oleh orang-orang syariat itu. Hanya yang membedakan adalah ruang dan waktunya. Kalau orang syariat menganggap itu alam kubur, kemudian padang mahsyar, sampai surga dan neraka itu dialami setelah kita masa kehidupan di dunia ini berakhir. Jadi kehidupan ini dianggapnya sekuensial. Tetapi kami di ilmu rohani itu bisa bersamaan, jadi dialami saat ini gitu. Kita menyelesaikan bagaimana alam barzah, bagaimana siksa kubur, bagaimana padang mahsyar, bagaimana neraka itu kita alami di dunia ini gitu. Dan rata-rata sekarang di majelis zikir itu, kalau boleh saya sampaikan, itu kita berada di padang mahsyar itu. Ini adalah sebuah kondisi yang amat panas kalau kita ya sebagaimana yang diceritakan dalam perspektif syariat itu. Namun konversinya lebih rendah itu. Makanya dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruhnya bahwa menyelesaikan urusan akhirat ketika di dunia itu jauh lebih ringan, karena konversinya itu konversi rendah. Berbeda di alam qadim, konversinya konversi tinggi, dan kita sudah tidak ada yang membimbing di sana itu. Oh, nanti kan ada syafaat Rasulullah. Pertanyaannya, sudah kenal belum dengan Rasulullah? Itu. Bahkan kenal dengan Rasulullah pun ruhaniyahnya harus di sini. Kalau kita hanya menghayal, berangan-angan, semoga-semoga ya wassalam itu. Agama itu hal yang pasti, yang mutlak. Agama itu mutlak kebenarannya. Ilmu pengetahuan aja harus dibuktikan. Nah, ini agama kok semoga dan semoga gitu. Silakan kalau masih stay tune di mode lama ya silakan itu. Kami hanya menunjuki bahwa ada alam ruhani di sebelah alam kita, sehingga menjadi relevan. Nabi pun masuk neraka, bahkan nerakanya lebih dahsyat dari kita, karena yang termanifestasi dari perjuangan-perjuangan beliau, sehingga sudah selesai urusan beliau itu di dunia ini. Itu gambaran orang-orang yang sudah menyelesaikan urusan akhiratnya di dunia ini. Salah satunya adalah sebagaimana Al-Baqarah 154, yang artinya, janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kemudian Al-Imran 169, mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rizki. Nah, itu. Kemudian ayat 170-nya, mereka bergembira dengan karunia-Nya.
Itu sudah amat jelas itu. Jadi sudah tidak ada lagi peristiwa-peristiwa padang mahsyar, peristiwa-peristiwa surga dan neraka, karena sudah selesai, sudah diselesaikan semuanya di dunia ini. Dan kalau tidak selesai di dunia ini, ya hampir tidak mungkin menyelesaikan di sana. Bagaimana mungkin kesadaran akal masuk ke alam dimensi rohani, tahu apa? Akal kita bukannya ditinggal tidur aja udah selesai. Akal kita saat memasuki sakaratul maut juga selesai kan, sudah tidak ada kesadaran akal di situ. Ketika merasakan sakit yang luar biasa di dunia ini sudah selesai. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, bahwa tidak seorang pun yang bisa berlepas dari neraka. Kalau ingin selamat, selesaikanlah urusan nerakamu selagi di dunia ini. Demikian, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.